Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tediarto dengan NIM F1D1221092 dari Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sumber panas menggunakan metode gravitasi magnetik dan fault fracture density pada aktivitas pemboran panas bumi. Di sini saya akan memaparkan materi untuk pemenuhan tugas sistem evaluasi panas bumi yang diampu oleh Pak Jarod Wiratama STMT. Baiklah, mengenai judul, di sini saya mengambil judul yaitu analisis sumber panas menggunakan metode gravitasi magnetik dan fault fracture density atau FFD. Di sini saya akan bahas mengenai pendahuluan. Jadi, Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Karena Indonesia berada pada jalur gunung api aktif yang dikenal sebagai Ring of Fire. Keberadaan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan menjadikannya alternatif penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Salah satu daerah yang memiliki potensi panas bumi tinggi adalah Bituang. Ini merupakan salah satu daerah yang menjadi fokus penelitian kami dalam hal aktivitas pemboran sistem panas bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi zona upflow dan outflow, memahami tren struktur geologi, serta menentukan sumber panas di daerah Bituang. Pengetahuan ini diperlukan untuk mendukung evaluasi dan pengembangan lapangan panas bumi secara lebih tepat dan efisien. Yang kedua, saya akan bahas mengenai studi literatur. Jadi studi ini didasari oleh konsep dasar sistem panas bumi yang biasanya berkaitan erat dengan aktivitas vulkanik dan struktur geologi seperti sesar dan rekahan. Beberapa literatur yang penting yang menjadi acuan meliputi yaitu pendapat dari Giegenbach pada tahun 1991 yang isinya yaitu teknik geokimia dalam eksplorasi panas bumi terutama melalui analisis kandungan ClSO4, HCO3 dan natrium, kalsium, magnesium dalam air manifestasi. Dan ada beberapa prinsip-prinsip atau konsep-konsep dasar yang diadaptasi dari literatur-literatur yang ada. Jadi literatur ini membantu menguatkan pemodelan bawah permukaan dan interpretasi struktur geologi maupun sumber panas pada daerah studi tersebut. Selanjutnya mengenai hasil dan diskusinya. Poin pertama yang dalam pembahasan saya adalah mengenai struktur geologi dan FFD-nya. Jadi struktur geologi di Bituang didominasi oleh pola sesar berarah barat laut tenggara yang sejajar dengan sesar Palu Koro. Peta FFD-nya menunjukkan densitas patahan yang tinggi pada sebagian besar wilayah. Itu kurang lebih ada sekitar 75%. Pola struktur bawah permukaan dari anomali Bouguer dan pola permukaan dari morfologi menunjukkan hubungan yang selaras. Poin yang kedua yaitu mengenai anomali gravitasinya. Peta anomali Bouguer residual memperlihatkan dua kelompok besar. Anomali tinggi yaitu utara dari ke timur dan anomali rendah dari barat ke tengah. Penampang atau section dari A ke B memperlihatkan sesar normal yang berasosiasi dengan manifestasi panas AP Bala. Sedangkan penampang CD menunjukkan struktur graben minor yang berkaitan dengan manifestasi AP CP. Fokus pembahasan kami yang ketiga yaitu mengenai anomali magnetik dan sumber panas. Jadi peta anomali magnetik di sini menunjukkan nilai tinggi di utara yang mengindikasikan keberadaan batuan beku yang kaya mineral magnetik dan menjadi indikasi kuat lokasi sumber panas. Jadi, mineral yang kaya magnetik itu merupakan indikasi kuat lokasi sumber panas. Manifestasi panasnya AP Bala yang merupakan air tipe klorida atau mature water menunjukkan zona upflow utama yang dekat dengan Gunung Karwa sumber panasnya. Fokus pembahasan yang keempat yaitu mengenai zona upflow dan outflow. Jadi zona upflow terletak di manifestasi AP Bala 1, 2, dan 3 yaitu air klorida yang mengindikasikan air langsung dari reservoir dan belum bercampur dengan air permukaan. Jadi di zona ini mengindikasikan airnya masih langsung dari reservoir dan belum bercampur dengan air permukaan.
Yang selanjutnya yaitu ada zona outflow. Ini diwakili oleh manifestasi APCPeng 1 dan 2 atau disebut air bikarbonat yang menunjukkan pencampuran air reservoir dengan air meteorit dan telah mengalami demagnetasi. Selanjutnya, kita bergerak ke kesimpulan. Jadi struktur geologi di daerah Bituang didominasi oleh sesar berarah barat laut tenggara yang menunjukkan keterkaitan antara struktur bawah dan permukaan bumi. Yang kedua yaitu zona upflow berada pada manifestasi HP bala yang berasosiasi dengan sesar normal dan merupakan area prospektif pengembangan panas bumi. Selanjutnya, zona outflow sendiri berada pada daerah dengan struktur graben minor atau APCPeng namun memiliki potensi lebih rendah. Yang terakhir, sumber panas utama diduga berasal dari sistem vulkanik Gunung Karua yang berada di utara wilayah studi. Di sini saya akan memberikan saran mengenai penelitian ini. Bahwasanya perlu dilakukan pengeboran eksplorasi pada zona upflow atau AP bala untuk verifikasi data geofisika dan geokimianya. Yang kedua, pengembangan lapangan panas bumi sebagian difokuskan pada bagian utara wilayah studi karena memiliki anomali magnet tinggi dan manifestasi yang unsurnya banyak klorida. Dan yang ketiga yaitu penelitian lanjutan sebaiknya menyertakan pemodelan temperatur dan permeabilitas untuk mendukung desain sumur produksi panas bumi secara efisien. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.